Yo, halo, welcome back again to Mawar Gaming. Kali ini kita bertemu dengan penantang-penantang kita lagi yang tiada henti. Oke, langsung saja kita di sini menggunakan formasi 3-3-1-3 dengan gaya main tim serangan balik cepat dan kekuatan rating kita 145. 3145 dan ini lawannya cukup lumayan ya untuk pemain-pemainnya, ada legend-legendnya juga banyak, ada Drogba dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke gamenya saja. Jadi di lini belakang kita menggunakan formasi 3 back. Untuk formasi 3 back ini jangan main-main ya, karena sangat-sangat riskan ketika kalian menggunakan formasi 3 back. Nah, di formasi ini lawan akan lebih mudah untuk melakukan terobosan atau serangan balik cepat. Dan jika back kalian sedikit terpancing atau ada kekosongan di lini belakang, lawan akan lebih mudah untuk menyelinap ke area pertahanan dan mengobrak-abrik kiper kalian. Jadi tipsnya dari Mawar Gaming, untuk formasi 3 back ini kalian jangan mudah terpancing ketika lawan mulai memasuki arena pertahanan. Jadi kalau bisa backnya selalu diarahkan ke belakang atau ditahan, jangan langsung menyerang atau menyikat bola. Dan ini Kylian Mbappe langsung mencetak gol dengan emot mencunya ya teman-teman. Dan terlihat Diego Costa menangis dibobol oleh Kylian Mbappe. 1-0 untuk Mawar Gaming. Ya, untuk pertahanan pakai 3 back tadi, dan untuk penopangnya kita menggunakan 2 DMF. Kenapa 2 DMF, Bang? Karena untuk 2 DMF itu akan menopang back kalian atau untuk membackup back kalian. Jadi ketika yang satunya terpancing maju untuk menghentikan serangan atau melakukan intercept, yang satunya masih ada di belakang. Jadi back kalian masih ada backupnya. Jadi tidak terlalu kerepotan untuk ini pertahanan kalian. Lalu di depan DMF ada CMF atau gelandang. Di situ saya tempatkan untuk melakukan menguasai area lini tengah, sehingga musuh sedikit perlu memutar otaknya agar bisa melewati lini tengah dari Mawar Gaming. Dan untuk depannya lagi ada posisi gelandang serang yang saya di posisi sedikit ke kanan, atau ya lebih tepatnya sedikit ke kanan, karena jika ditaruh di tengah saya rasa akan lebih menumpuk pemain. Jadi saya beri agak ke samping. Dan tadi lihat kita mencetak gol kedua kita dengan cukup mudahnya. Dan di sini pun lawan, aduh, kita malah terkena baterai hemat, kita habis, sedikit gangguan. Dilihat saja lawannya cukup kesulitan menembus pertahanan dari Mawar Gaming. Itu terjadi karena lini tengah kita cukup dominan dan cukup kuat. Lalu maju setelah dari gelandang serang ada posisi second striker atau penyerang bayangan ya. Jadi kenapa ditaruh second striker? Karena ketika striker kita belum siap, secara otomatis second striker itu akan mengisi kekosongan di lini depan. Jadi akan ada simbiosis mutualisme di lini depan. Jadi diharapkan tidak ada kekosongan ketika melakukan penyerangan. Dan diusahakan untuk second strikernya memiliki insting penyelesaian yang cukup baik, sehingga peluang yang diciptakan tidak sia-sia, dan juga untuk kemampuan umpannya dan lain-lainnya seharusnya di atas rata-rata ya teman-teman.
Jadi tidak asal-asalan menempatkan posisi SS ini, karena posisi second striker ini akan saling membantu dengan posisi AMF atau gelandang serang. Lalu maju ke depan ada dua striker kita, Forlan dan juga Kylian Mbappe. Kenapa kita dua striker? Karena back musuh banyak, sudah pasti itu. Jadi jika kita menggunakan satu striker, kemungkinan besar striker kita akan dikurung oleh musuh. Jadi akan lebih kesulitan untuk menciptakan peluang. Jadi untuk menurut saya, lebih banyak penyerang itu akan memudahkan kalian dalam mendapatkan peluang-peluang. Oke, di sini kita unggul 2-0 ya teman-teman. Nanti langsung saja ke babak kedua. Untuk lini depan yang banyak itu kalian nanti akan mendapatkan banyak-banyak peluang. Tapi ada resiko juga jika kebanyakan lini depan dan nanti di lini depan, wah, ternyata Kylian Mbappe mencetak gol keduanya teman-teman. 3 gol untuk Mawar Gaming. Jadi sebisa mungkin jika kalian memiliki lini serang yang cukup banyak atau pemain-pemainnya banyak di depan, usahakan bolanya jangan mudah hilang, karena ketika bola hilang yang repot lini belakang dan lawan akan lebih mudah untuk menerobos ke lini pertahanan atau berlangsung berhadapan kalian. Sebaliknya jika strikernya hanya satu, maka kemungkinan terbesarnya harus antara long ball dan juga mulai dari tengah 1-2. Tapi itu cukup sedikit susah jika striker kalian tidak benar-benar mencari peluang yang sangat jeli atau mencari ruang kosong. Nah, untuk kipernya kita menggunakan Thibaut Courtois. Dia bertipikal kiper bertahan. Jadi ketika one on one dengan lawan, dia tidak akan maju jika tidak digerakkan. Dan untuk kiper bertahan saya lebih suka agresif. Lalu untuk backnya saya menggunakan 2 pembangun serangan, 1 perusak. Kenapa? Karena jika 3 perusak, maka lini belakang akan mudah kosong atau meninggalkan banyak celah di lini belakang. Jadi ketika 1 perusak, 2 pembantu serangan, secara otomatis hanya 1 yang sedikit maju untuk melakukan memotong serangan. Jadi tidak terlalu beresiko tinggi. Berbeda jika kalian memasukkan back dengan 3 atau 2 tipikal perusak, itu akan sangat-sangat berbahaya. Dan untuk DMF-nya kita menggunakan 2 gelandang jangkar. Itu akan membuat lini tengah atau DMF kita, gelandang pertahanan kita akan semakin kuat. Jadi lini tersebut lebih rapat dan susah untuk dilewati musuh, sehingga akan menjadi PR bagi lawan. Lalu bergeser ke depannya lagi, kita menggunakan CMF atau gelandang bertipikal box to box, sehingga ketika lawan sudah pusing, di situ pemain kita atau gelandang kita akan membuatnya lebih pusing lagi, karena posisinya akan ada di mana-mana. Jadi box to box ini akan menguasai seluruh lini yang akan atau posisinya. Jadi ketika satu kotak CMF itu dia akan menguasai lini tersebut. Jadi pemain tersebut akan lebih mudah capek. Tapi kelebihannya pemain ini akan ada selalu di mana-mana untuk menjaga pertahanannya atau areanya.
Lalu bergeser ke depan kita menggunakan AMF vertical orchestrator. Jadi orchestrator ini kita menginisiasi untuk melakukan serangan. Jadi serangan bermulai dari dia. Ketika dia membawa bola, pemain lain akan mulai untuk kesadaran menyerangnya mulai naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk SS kita menggunakan Eden Hazard untuk kemampuannya. Saya cukup lupa untuk Eden Hazard, ya pasti kalian punya lah Eden Hazard. Dan untuk lini depannya kita menggunakan pemburu gol. Jadi ketika lini tengah kalian mempunyai umpan-umpan yang bagus, usahakan kalian menggunakan striker dengan pemburu gol karena umpan-umpannya akan jitu seperti ini. Sangat indah sekali gol dari Darwin Núñez. Núñez sangat indahnya. Jadi nanti dari lini tengah kita langsung menggunakan umpan terobosan. Apalagi ketika lini tengahnya mempunyai umpan penendang kaki luar itu lebih bagus lagi karena akan umpannya lebih matang atau lebih enak untuk dicocor. Dan di sini kita unggul 4-0 ya teman-teman. Ini bisa dilihat lini tengah kita masih mendominasi. Lini belakang pun cukup sangat masih tenang, dan di sini kita umpan kepada Vinicius Junior dari tengah langsung kepada Darwin Núñez. Sayang sekali Darwin Núñez kurang cepat. Di sini ada Ricky Puig 1-2 kepada Vinicius. Oh, hampir saja ada Darwin Núñez. Waduh, lini depan yang cukup merepotkan pertahanan lawan. Kurang lebih seperti ini formasi 3-3-1-3 kita cukup merepotkan lawan. Kita unggul dengan skor 5-0. Dan ini kita umpan lagi ke depan, apakah bisa dijangkau? Wah, ternyata Serginho bisa meloloskan diri dari lini pertahanan Melco FC, teman-teman. Kita unggul 6-0 dan benar-benar kill the game. Mungkin ini lawannya akan uninstall gamenya, saya rasain. Lihat saja Didier Drogba sampai kewalahan seperti itu. Dan ya, kita menang dengan skor 6-0 yang cukup telak. Mungkin ini saja gameplay dari More Gaming. Bagi kalian yang suka dengan channel More Gaming, suka menonton More Gaming, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin bergabung dengan komunitas kami, kalian bisa join saja. Lalu terima kasih yang sudah menonton. See you.